Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang sudah diaba-abakan di Google Meet ataupun di Google Classroom ataupun di WA Group, kita langsung ke materi. Materi kita adalah mengenai berdirinya VOC di Indonesia. Nah, itu materi kita ya. Kemudian kita akan langsung masuk dalil. Kalau sebelumnya dalil kita itu menggunakan ayat Al-Quran, tapi kali ini kita akan menggunakan dalilnya berdasarkan hadis dari Rasulullah ya. Jadi Rasulullah itu bersabda yang diriwayatkan oleh HR Muslim nomor 2578, di mana beliau bersabda, "Takutlah terhadap kezaliman. Sesungguhnya kezaliman akan membawa kegelapan pada hari kiamat nanti." Nah, itu untuk hadisnya. Nah, nanti akan menjadi latihan seperti biasa. Kira-kira apa ya kaitannya antara hadis Rasulullah ini dengan materi pembahasan kita kali ini? Oke, nggak susah sih, karena memang berkaitan dengan yang zolim ya. Kali ini biasa ya dizolimin orang ya. Nggak ya, kalau dizolimin orang kita bersyukur. Kenapa? Di situ masanya kita untuk bisa berdoa untuk kebaikan kita. Kalau kita dizolimin orang, jangan capek-capek kita berdoa agar Allah segera memberikan balasan kepada mereka, jangan. Tapi berdoalah untuk kebaikan kamu, untuk kesuksesan kamu, karena doa orang yang terzolimi itu dikabulkan Allah. Itu kesempatan kita ya. Oke, Nah sebagai pretest ya untuk melawan lupa kamu, ini pertanyaannya yang sudah kita lalui dalam pembelajaran sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah tokoh Belanda yang pertama kali sampai ke Indonesia? Ini tepat sekali materi kita pekan lalu ya. Tokoh pertama Belanda yang sampai pertama kali di Indonesia. Nah, itu pertanyaannya. Nah, kalau sudah bisa dijawab, silahkan dijawab di WA Group ya sekarang juga. Jadi silahkan jeda videonya kemudian jawab di WA Group. Oke, silahkan. Oke, sudah ya, sudah dijawab ya di WA Group. Mudah kok ya kan? Oke, kita lanjutkan untuk materi kita, yaitu tentang berdirinya VOC. VOC memiliki kepanjangan Verenigde Oost Indisch Compagnie, iya kan? Jadi mereka itu kompak semuanya ya. Cara bacanya itu Verenigde Oost Indisch Compagnie, itu dia ya, sebuah perusahaan kongsi dagang para pengusaha Belanda. VOC dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602 ya. Tanggal 20 Maret 1602, tokoh yang memprakarsai berdirinya VOC itu ada dua orang. Yang pertama itu adalah Maurice dan yang kedua itu adalah Johan van Oldenbarneveldt. Nah, itu dia yang sebagai pendiri dari VOC. Kemudian jenderal pertama VOC ini juga yang laris nih dipertanyakan, baik itu dalam soal olimpiade maupun dalam soal-soal masuk perguruan tinggi negeri ya. Jadi jenderal pertama VOC namanya ada Pieter Both, itu jenderal pertamanya. Kemudian tujuannya adalah untuk memonopoli rempah-rempah. Memonopoli itu artinya adalah menguasai rempah-rempah. Oke, itu dia untuk tujuannya mengenai VOC. Kemudian VOC itu memiliki hak. Nama haknya itu adalah hak istimewa, dengan istilahnya adalah hak oktroy. Ingat ya, hak oktroy itu hak istimewa. Apa-apa saja. Yang pertama adalah mencetak mata uang sendiri, kemudian menyatakan perang, damai, atau membuat perjanjian dengan raja-raja Indonesia, kemudian membuat angkatan perang sendiri, membuat senjata sendiri, dan membuat benteng pertahanan sendiri. Itu hak istimewa dari VOC. Oke? Nah, jeda video ini dan jawab pertanyaan yang ada di WA Group. Jadi saya nggak buat pertanyaannya di sini. Saya akan munculkan pertanyaannya nanti di WA Group. Kemudian menjawabnya kalian tulis di buku tulis, karena nanti WA Groupnya akan saya nonaktifkan. Yang aktif, yang bisa mencet di situ hanya saya saja selaku admin. Nah, kalian kerjakan di buku catatan. Kemudian setelah saya aktifkan, kalian foto dan kirim ke WA Group. Nah, itu cara penilaian kita ya. Oke? Bisa ya? Oke, silakan dijeda videonya. Oke, sudah ya, sudah dijeda ya, sudah tahu ya jawabannya. Oke, sudah lah ya, namanya sudah ini ya, udah dibahas kok itu pertanyaannya. Oke, kita langsung masuk untuk kebijakan-kebijakan VOC. VOC memiliki beberapa kebijakan-kebijakan. Kebijakan yang pertama namanya adalah ekstirpasi. Ekstirpasi artinya adalah
masyarakat Indonesia itu menanam rempah-rempah tidak boleh berlebih. Semua sudah ditentukan oleh Belanda ya. Jadi Belanda bilang, Maluku, kalian menanam rempah-rempahnya sekian hektar saja, nggak boleh lebih. Kenapa? Ini dikhawatirkan nanti pengusaha Belanda belinya langsung ke pribumi, belinya nggak ke VOC, jadi VOC rugi nanti. Itu salah satu strategi dagang ya. Oke, itu kebijakan yang pertama. Kebijakan yang kedua yaitu Verpligte leverantie, artinya masyarakat pribumi jika sudah panen wajib menjual rempah-rempahnya kepada VOC dengan harga yang sangat murah, ya kan? Itu dia. Sementara VOC menjualnya dengan pengusaha Eropa lainnya dengan harga yang sangat mahal, luar biasa ya. Kemudian yang ketiga yaitu kontingentan atau kontingen ya, yaitu pajak. Jadi sudahlah menanamnya dibatasi, kemudian menjualnya dengan harga yang murah, dikenakan pajak lagi dengan harga yang sangat tinggi. Nah, ini sangat luar biasa ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kezoliman tadi, kezoliman VOC alias si Belanda kurang ajar itu kepada masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, kemudian kebijakan yang terakhir yang keempat yaitu Hongitochen atau kapal patroli milik VOC yang tugasnya adalah untuk memantau perkembangan dari rempah-rempah yang ada di Maluku. Jadi pada masa VOC awalnya yang menjadi pusat VOC itu adalah Banten, kemudian pusat rempah-rempah itu Maluku, itu di awal. Tapi pada akhirnya semua pusatnya di Maluku. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Nah, tadi sudah zolim ya. Kalau sudah zolim katanya ya namanya sudah penuh dengan kezoliman, pasti Allah itu maha adil. Akhirnya VOC pun bubar ya, luar biasa ya, bubar. Nah, bubarnya pas malam tahun baru itu tanggal 31 Desember 1799 bubar. Jadi biasanya orang malam tahun baru bakar-bakar kembang api ya kan, bakar-bakar ikan. Nah, ternyata dia bubar. Nah, itu luar biasanya. Kenapa? Karena dia zolim terhadap rakyat Indonesia. Sebabnya yang pertama adalah korupsi. Nah, korupsi ya, dari zaman Belanda dulu sudah ada korupsi. Jadi kalau sekarang ada korupsi, silakan salahkan kepada si Belanda kurang ajar itu. Ibu ini tadi bilang kurang ajar, kurang ajar lah dia zalim terhadap bangsa Indonesia gitu ya. Korupsi. Nah, itu dia yang pertama. Kemudian yang kedua adalah biaya perang. Jadi hasil dari VOC uangnya itu dimasukkan ke kas Belanda di negara Belanda sana. Sementara Belanda merupakan salah satu negara yang wajib harus ikut perang. Kenapa? Kalau mereka tidak ikut perang maka mereka akan diperangi oleh negara-negara lain. Walaupun biasanya tuh Belanda kalau perang kebanyakan kalah sih ya. Karena Indonesia itu hanya menangnya melawan Indonesia saja. Kasihan sekali Indonesia ya. Jadi kalah melawan bangsa-bangsa asing. Karena dia kalah, ya kan? Kemudian kasnya kosong. Gitu dia, kasnya kosong. Ditambah lagi wilayahnya semakin luas. Nah, biasanya sebuah usaha kalau wilayahnya makin luas kayak Indomaret, Alfamart itu kan banyak cabang-cabangnya ya. Pizza Hut itu sukses. Lah ini kok malah bangkrut. Kenapa? Kasnya kosong. Setiap penghasilan diberikan ke kas, sementara kasnya lama-lama habis buat biaya perang. Sementara pegawai kalau semakin luas wilayahnya pasti semakin banyak pegawainya. Nah, gajinya dari mana? Jadi gaji pegawai itu semakin besar. Makanya bangkrut. Nah, itu dia. Kemudian yang terakhir adalah pegawainya tidak cakap. Jadi pegawainya diam aja ya kan. Ditanya berapa harga rempah-rempah, diam. Kemudian ditanya ini bisa nggak harganya sekian, diam. Karena nggak cakap dia ya, tidak cakap. Itu maksudnya bukan ya, tidak cakap itu artinya kurang berskill atau kurang keahliannya. Nah, itulah sebab-sebab dari bubarnya VOC. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke latihan. Singkat sekali ya materi kita, singkat, padat, dan jelas. Kalau tidak mengerti diulangi videonya ya, diulangi videonya. Ini video sudah saya unggah ke YouTube supaya kamu bisa mengulang-ulang terus ya. Jadi kamu harus siapkan catatan, terutama catatan. Nanti saya sewaktu-waktu akan dadakan saya periksa catatan. Jadi catatannya harus lengkap ya. Oke, latihan lanjut ke Google Classroom. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.